Shalom jemaat semua, ya senang sekali dapat kembali bertemu dimanapun jemaat semua berada. Meskipun kita bertemu secara virtual, namun percayalah Tuhan tetap menyertai ibadah kita kali ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri dan mengambil satu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Dengan tetap berdiri, saya undang jemaat untuk dapat menaikkan pujian dan memuliakan Allah. Mari kita naikkan pujian, berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya dan terus pujilah. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya dan terus pujilah. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Introitus kita pada kali ini diambil dari Mazmur 105 ayat 43 dan 45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Tema kita pada hari ini adalah siap melayani kapan saja. Ya, tidak dapat dipungkiri, kehidupan pelayanan juga seringkali penuh dengan masalah, penuh dengan gesekan antar pelayan yang melayani, petugas pelayan. Namun hal itu bukan sebuah suatu yang mengherankan mengingat petugas pelayanan, walaupun mereka adalah anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya tetap hidup dalam perdosaan. Kita masih hidup dalam kedagingan, dan juga kita senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan agar tetap memampukan kita agar melayani dengan lebih baik lagi, semakin hari semakin baik.
Ya, walaupun pada akhir-akhir ini mungkin pelayanan jemaat juga terbatas mengingat pandemi dari COVID-19 ini. Mungkin kehidupan rohani dari jemaat juga sedang undur. Mungkin boro-boro kita mikir tentang pelayanan. Berpikir mengenai masa depan kehidupan kita mungkin sedang dalam masa yang sangat sulit. Mungkin beberapa jemaat ada yang pemasukannya berkurang, mungkin bisnisnya sedang turun dan segala macam. Namun Kolose pasal 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengajarkan kita agar fokus kita, terutama pelayanan kita, bukan berada kepada keadaan kita sekarang, bukan berada kepada sesama pelayan kita yang sama-sama manusia berdosa seperti kita. Namun fokus kita seharusnya kepada Yesus, yaitu Allah itu sendiri yang menjadi pusat dari segala pelayanan kita. Mungkin dalam keadaan yang susah, sedih, dan letih pada saat ini, namun Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Mari kita terus menghadapkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita memandang pada Yesus. Mari kita merenungkan kehidupan rohani kita. Mungkin sejak pandemi corona ini hadir, mungkin justru dengan kita mendapatkan waktu yang lebih, kita dapat bekerja di rumah, kita dapat sekolah di rumah. Namun itu tidak sejalan dengan pelayanan kita, dengan tingkat kerohanian kita. Kita justru kurang spend time untuk dapat merenungkan firman Tuhan, untuk dapat melakukan pelayanan. Ya, mari kita berdoa agar Tuhan tetap dapat senantiasa memberikan hati yang berkobar untuk dapat siap melayani Dia.
Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa kami Tuhan. Mungkin kehidupan pelayanan kami Tuhan, mungkin kehidupan rohani kami justru semakin redup Tuhan akhir-akhir ini. Engkau ampuni Tuhan segala dosa kami Tuhan, dan Engkau berikan kekuatan kepada kami Tuhan agar memiliki hati yang terus berkobar untuk dapat setiap setia dan juga siap untuk melayani Engkau Tuhan. Walaupun situasi juga semakin sulit, Engkau telah bakarkan Tuhan api untuk dapat melayani Tuhan, supaya kami juga dapat semakin tergerak untuk semakin semangat untuk melayani Engkau. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Engkau berkati saja Tuhan, juga supaya kami dapat terus memandang Engkau dalam setiap pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berita anugerah kita terambil dari Roma ayat 1, pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri dan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ulangan pasal 15 ayat yang 11. 1, 2, 3. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ya, jemaat saya bersalah untuk dapat duduk kembali. Panggilan untuk melayani sudah menjadi panggilan hidup dari orang percaya. Selain kita dituntut untuk dapat setia dalam pelayanan, kita pun dituntut agar dapat siap dan sedia kapanpun panggilan pelayanan itu ada untuk kita. Sebelum kita jauh masuk lebih dalam kepada firman Tuhan, saya undang jemaat untuk dapat menyanyikan lagu Melayani lebih sungguh. Saya undang cepat untuk dapat bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, saya undang jemaat untuk dapat melakukan pelayanan dalam doa syafaat. Ya, saya pimpin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Kau telah memperoleh kami Tuhan kembali untuk dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Walaupun secara virtual, namun kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau tetap menyertai kami semua Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk terutama pandemi COVID-19 yang masih berada di Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, supaya setiap pemangku kebijakan, setiap orang-orang itu dalam kursi perpintaran juga dapat memformulasikan Tuhan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk dapat menghambat dari laju penyebaran virus corona ini Tuhan, dan juga berikan kekuatan juga Tuhan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang berada di lini depan Tuhan, untuk mereka dapat tetap kuat dan menyembuhkan Tuhan pasien-pasien dari COVID-19 ini. Berikan setiap kami juga Tuhan dan juga rakyat Indonesia Tuhan kesadaran tinggi agar tetap mematuhi Tuhan protokol kesehatan yang telah diberikan, dan berikan kami juga awareness Tuhan yang tinggi agar dapat saling menjaga satu sama lain. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang kedua, kehidupan rohani kami Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Mungkin dengan sulitnya kami bertemu satu sama lain Tuhan secara fisik seperti biasanya, beberapa dari kami Tuhan mulai undur pelayanannya, mulai undur dalam kehidupan rohaninya. Engkau tetap berkati setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan agar kami dapat, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, jiwa kami tetap terbakar oleh untuk dapat semakin melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan rohani kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat sekalian. 各位主内弟兄姐妹们平安。 Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam ibadah umum GKT Hosana. 真高兴今天可以在崇拜中与你们见面。 Walaupun sampai saat ini kita masih melakukannya secara online, 虽然我们是上网敬拜， tetapi marilah kita melakukannya dengan setia. 但是我们可以忠诚的做。 Kita mempersembahkan ibadah yang terbaik kita kepada Tuhan, 我们把最好的敬拜献上， karena Tuhan adalah satu-satunya penolong kita yang sejati, 因为神是我们唯一的帮助， yang senantiasa berlimpah kasih setia, 时常把丰富的恩典赐给我们， dan yang pasti Dia tidak pernah meninggalkan kita. 他不曾离弃我们。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. 在还没听到之前，我们祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh datang kepadamu. 亲爱父神，我们感谢你可以来到你的面前， Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, 我们要聆听你的话语， dan kiranya Engkau menolong kami 求你帮助我们， untuk kami boleh mengerti maksud firman-Mu, 可以明白神你的心意。 dan selanjutnya nanti Engkau menolong kami untuk boleh taat melakukan firman-Mu ini 你 Tuhan. 帮助我们可以顺服你的话语。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Tema kita pada minggu hari ini yaitu siap melayani kapan saja. 随时准备侍奉。 Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. 神拣选我们成为他的儿女， Jadi kita bisa menjadi anak Allah karena pilihan dari Tuhan, 我们可以成为神的儿女，因为上帝的拣选 bukan kemauan kita. 不是我们自愿的， Maka kita bisa diselamatkan. 我们能够得救。 Tapi itu karena Tuhan telah memilih kita dari sekian banyak manusia di dunia. 这是神在万人当中拣选了我们， Untuk kita boleh menerima anugerah Tuhan, 使我们可以领受神的恩典， kemudian menjadi percaya dan diselamatkan, 以致我们可以相信被得救， dan lalu menjadi anak-anak Allah. 而成为神的儿女。 Tetapi itu tidak berhenti sampai di situ 但 saja, 是 jemaat 不 sekalian. 单单停顿在那里。 Ketika Allah memilih kita, 当神选召我们， Dia memiliki rencana dan tujuan yang secara khusus bagi diri kita semua. 他在我们的身上有特别的计划， Bagi setiap orang percaya, 就是对每一个信徒， Tuhan punya rencana dalam hidup kita. 神在我们生命中有计划， Dan rencana itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. 我们当在生活上来实行这一个上帝的计划。 Apapun Tuhan yang sudah rencanakan bagi diri kita.
不论神为我们所计划的任何事， Dan itu yang mungkin kita bisa sebut sebagai panggilan. 这就是上帝的呼召。 Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan khusus. 好像圣经人物，他们都是被神呼召为某一个目的。 Tuhan punya rencana dalam setiap hidup mereka. 神在他们身上有确定的计划， Ada yang dipanggil sebagai nabi atau imam atau hakim. 有的称为先知、士师， Ada yang juga dipanggil sebagai raja, rasul, Yuda. bahkan mungkin orang biasa. 有的可能是平凡人，或者是使徒，或者是先知、君王。 Dan mereka melakukan tugas panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. 他们是行神在他们身上的呼召。 Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang cukup besar, 今天我们要在圣经中学习一个圣经人物， yaitu Musa. 就是摩西。 Suatu kali ketika dia sedang mengembalakan ternak di padang gurun Midian, 有一天，他在米甸的旷野正在牧羊羊群， kemudian Musa berjumpa dengan semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus. 然后摩西看见荆棘里的火焰中没有烧焦， Nah, otomatis gambaran tersebut sangat menarik perhatian Musa sehingga Musa datang mendekati semak belukar yang terbakar tadi. 这个景象对他非常吸引，以致他要靠近来观看。 Dan ketika Musa sudah dekat dengan semak itu, kemudian muncullah suara Allah. 当他靠近那荆棘的时候，有声音向他说 Nah, setelah itu terjadi komunikasi antara Allah dengan Musa secara pribadi.：“ 那就成为神与他个人的交通。” Kita tentu sudah sangat familiar dengan kisah ini yang mungkin disebut sebagai panggilan Musa. 我们可能非常熟悉这个事迹，叫做摩西的呼召。 Nah, pada hari ini kita akan melihat beberapa dialog antara Musa dengan Allah dan dari sini kita belajar tentang arti panggilan pelayanan. 我们看上帝与摩西的对话，来学习呼召的意义。 Nah, ada campur tangan Tuhan untuk menolong Musa yang ketika itu sangat pesimistik dengan dirinya. 当时摩西感到非常的消极、悲观，所以神在那里扎手。 Setelah Tuhan mengutarakan maksudnya, rencananya kepada Musa atau visi kepada Musa untuk dia lakukan, 然后上帝把意象托付给摩西， yaitu untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. 就是要带领以色列人出埃及。 Nah, mungkin bagi Musa ini adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar yang mungkin sulit untuk dia lakukan. 对摩西来说，这是非常大的一个责任，是他很难实行的。 Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan dari Musa yang kalau kita lihat kalimat-kalimatnya nampak seperti kalimat-kalimat yang pesimistik. 所以他就有一个悲观的回答。 Tetapi ketika Musa bertanya, lalu Allah menjawab. 但是当摩西问，上帝就回答， Allah langsung menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Musa. 上帝立刻回答他的问题。 Dan dari jawaban-jawaban Allah lah kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pelayanan yang akan kita pelajari pada hari ini. 从上帝的对话当中，我们来学习侍奉的原则。 Jadi ketika Musa merasa pesimistik terhadap tanggung jawab pelayanan yang demikian berat, 当摩西对他的侍奉感觉到悲观的时候， maka Allah menyatakan dirinya di dalam paling tidak ada 4 poin campur tangan Tuhan untuk menolong Musa pada waktu itu. 神就将他显现扎手，最少有4点。 Yang pertama tercatat di dalam Keluaran 3 ayat 11. 第一点在3章11节， Ya, memang kisah panggilan Musa ini cukup panjang dicatat di dalam kitab Keluaran, 摩西的呼召有很长的记载， yaitu di pasal ketiga sampai dengan pasal yang keempat, ada 2 pasal. 就是从出埃及记第3、第4节。 Tapi pada hari ini kita tidak akan membaca semuanya, saya akan poin beberapa ayat yang merupakan dialog antara Musa dengan Allah. 在这里我们看上帝与他的对话， Pertanyaan pertama dari Musa yang dicatat di Keluaran 3 ayat 11. 从第3章11节是摩西的问题问答。
Musa bertanya, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？” Nah, kita tahu bahwa Mesir pada waktu itu adalah negara superpower yang terkuat di dunia pada waktu itu. 当时埃及是一个强国， Sehingga maklum kalau Musa merasa kecil di hadapan bangsa Mesir yang adidaya pada waktu itu. 所以摩西在强国之前感觉到自己的微小。 Tetapi apa jawaban Allah di ayat yang ke-12? 但是上帝在12节回答说：“ Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. 神说：我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我。这就是我打发你去的证据。” Nah, di sini Allah menyatakan dirinya ketika Musa merasa bahwa dirinya orang kecil yang mungkin nggak mampu. 当摩西感觉到自己微小无能为力， Bukankah aku akan menyertai engkau? 上帝说：“我要与你同在。” Allah menyatakan dirinya dan saya yakin Musa sangat mengenal Allah Israel pada waktu itu setelah mendapatkan pengajaran tentang pengertian Allah Israel. 我深信摩西对以色列的上帝有清楚的认识。 Di sini Allah berjanji akan selalu menyertai Musa. 在这里，上帝应许说，他时刻与摩西同在。 Tidak hanya ketika dia menghadap Firaun, 当他面对法老， bahkan ketika dia pun sampai keluar dari tanah Mesir dan kembali ke Midian, daerah Midian di mana Allah berkata bahwa engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini. 当他出了埃及到米甸，并且神说：“你要在这山上侍奉我。” Penyertaan Allah yang Tuhan janjikan kepada Musa pada waktu itu. 上帝应许摩西说，他与摩西同在。 Nah, jemaat sekalian, bagi bangsa Israel, khususnya di Perjanjian Lama, 对以色列人在旧约时代， kata Tuhan menyertai atau penyertaan Tuhan itu mengandung makna yang demikian agung dan demikian besar. 上帝的同在是这样的伟大。 Karena di balik kata Tuhan menyertaimu atau penyertaan Tuhan itu mengandung makna bahwa Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memberikan kekuatan. 神的同在就是说，神要祝福，并且神加添力量。 Bagi bangsa Israel, dua hal ini adalah dua hal yang demikian membuat percaya diri orang Israel itu tumbuh dan juga merasa bahwa Tuhan menyertai, maka jalan di depan akan selalu penuh dengan kemenangan. 这就是给他们以色列人的自信心，知道神的同在，他们的前面路程是得胜之路。 Karena sekali lagi di balik kata penyertaan Tuhan itu ada berkat Tuhan dan ada kekuatan Tuhan. 因为神的同在有神的祝福，也有神的力量。 Nah, itu kemudian konsep seperti itu berlanjut sampai di Perjanjian Baru. 这样的原则，直到新约， Maka kita akan menemukan banyak catatan-catatan di surat-surat Paulus 在保罗的书信里面， ketika Paulus membuka atau menutup suratnya, 当他写信或者是结束的时 dia selalu 候， memakai kalimat ini, Tuhan menyertaimu atau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus menyertaimu. 就是三位一体，圣父、圣子、圣灵与你同在。 Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam liturgi kita bagian awal itu ada bagian namanya votum dan salam ya. 在我们的这个程序当中有这个宣召， Jadi seperti tadi di awal ibadah ada bagian di votum dan salam itu khususnya itu sebagai salam, Tuhan menyertaimu. 就是宣召说上帝与你同在。 Kemudian jemaat membalas dan menyertaimu juga. 我们就回应说也与你同在。 Nah, setelah kita memahami konsep ini, jemaat sekalian, 当我们理解这一个原则， marilah kita belajar untuk saling memberikan salam seorang kan yang lain. 我们要彼此问安。 Walaupun mungkin saat ini sulit ya, karena kita tidak ketemu di gereja. 虽然我们不能够见面， Tapi kita bisa memberikan salam itu by phone atau by text ketika kita telepon atau kita WA.
但是我们可以透过电话或者书信， Kalau biasanya kita tulis GBU, GBU atau JBU gitu ya. 或者说上帝祝福你， God bless you, Jesus bless you. 耶稣祝福你。 Nah, kita bisa menggunakan kata yang lain. God be with you, Tuhan menyertaimu. 我们也可以说神与你同在， Karena di balik kalimat itu sesuai dengan pemahaman di Alkitab baik di PL maupun di PB bahwa di balik kata Tuhan menyertaimu itu ada berkat Tuhan dan ada kekuatan Tuhan. 因为神与你同在的里面有含着神的祝福和神的力量。 Bukankah itu yang kita butuhkan di masa pandemi seperti ini? 这就是我们在这疫情当中所需要的。 Mari ya kita bisa aplikasikan mulai sekarang setelah dengar khotbah ini. Kita memberi salam kepada teman-teman kita, kepada teman gereja atau teman siapa aja. Kita ngomong Tuhan menyertaimu, God be with you. 我们可以应用在生活说，上帝与你同在。 Dan bila perlu kita jelaskan kalau mereka yang belum memahami tentang konsep penyertaan Tuhan ini. 如果他们还不理解神同在的意义， Nah kembali kepada Musa. Jadi Musa sangat mengerti ketika Allah berbicara aku akan menyertai engkau. 所以摩西非常清楚说，神要与他同在。 Wow, ini yang ngomong Allah langsung loh. 神对他直接的 Ngomong 说 langsung ke Musa, Musa aku akan menyertai engkau.：“ 摩西，我要与你同在。” Nah saya yakin dalam hati Musa pada waktu itu karena Musa mengerti apa arti kata itu. 我相信摩西明白这一句话， Nah mungkin hatinya sudah mulai sedikit adem gitu ya. 那么他的心感觉到很安定， Dan sedikit mungkin dikuatkan 也得到坚固， untuk melakukan tugas itu. 来执行他的任 Tapi 务。 tampaknya belum. 但是看起来还没 Pertanyaan 有。 berikutnya di pasal 4 ayat 11. 第二个问题在第4章11节， Musa bertanya kepada Allah, bagaimana jika mereka orang-orang Israel tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. 如果他们说，我不认识你，上帝没有向你显现， Lalu Allah menjawab. 然后上帝回答， Kali ini jawaban Allah cukup panjang. 神的话语非常， Yaitu dari ayat 2, pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9. 在第4章第2到第9节， Kembali kita tidak akan membacanya tapi saya akan ringkaskan. 我在这里简短的说， Kali ini Allah menjelaskan menjawab pertanyaan Musa tidak dengan kata-kata tetapi dengan sesuatu yang Musa alami langsung dan lihat langsung. 这时候没有向他说话，乃是让摩西立刻经历。 Allah meminta Musa untuk melempar tongkatnya. 神叫他把他的杖丢 Dan 下， seketika tongkat berubah jadi ular. 突然间那个杖变成蛇。 Itu di ayat 2 sampai 4. 从第2节到第4 Kemudian 节， di ayat 6 dan 7. 然后第6到第7节， Allah meminta Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. 神又对他说：“把手放在怀里。 Dan kemudian ketika dikeluarkan, ”然后他把它再伸出来， tangannya penuh dengan kusta. 他的手长了大麻风。 Dan kita tahu kusta itu adalah penyakit kutukan. 我们知道麻风病是咒诅的一 Itu 种 konsep 病， di bangsa Israel. 这是以色列的观点。 Kalau orang sudah kena kusta maka dianggap Tuhan telah mengutuk dia. 如果一个人得了麻风病症，就是上帝咒诅他。 Tapi setelah itu Allah menyuruh Musa memasukkan kembali dan kemudian tangannya sembuh. 然后神叫他放在怀里，然后他得到医治。 Kemudian di ayat 9 Allah membuat air sungai menjadi darah. 然后神用神迹把那个水变成血。 Nah, di sini ketika Musa bertanya, 当摩西问， bagaimana kalau orang Israel itu nggak percaya sama aku Tuhan? 如果以色列人不相信我， Mereka nggak percaya bahwa aku adalah utusan yang engkau utus untuk menyelamatkan mereka. 他们不相信我是你所差派来拯救他们的。 Maka Allah menunjukkan kepada Musa peristiwa yang sangat menakjubkan tadi, 3 peristiwa tadi, 所以神就让他显个奇迹， sebagai satu tanda 成为一个证据， bahwa Tuhan akan menjatuhkan 10 tulah kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir. 就是神要向埃及人给那个10个灾祸。 Ya, ini daftar dari 10 tulah yang Tuhan jatuhkan kepada bangsa Mesir pada waktu itu. 这就是
神向埃及人画的这个 Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan yang terakhir kematian anak sulung. 就是从水变成血，还有青蛙，还有蚊虫，还有苍蝇等等。 Tiga hal yang Allah tunjukkan kepada Musa itu mewakili dari 10 tulah itu. 神所向他显的3个神迹，就说明10个灾祸。 Tongkat menjadi ular, 那个杖能够变成蛇， itu mewakili tulah-tulah yang bersifat kebinatangan. Ya. 就是代表这些动物的这个灾祸。 Kemudian ketika tangan Musa menjadi berkusta, 当他的手变成麻风， maka ada barah, ada sampar pada ternak. 就是让那些人或者牲畜生 Sedangkan 疮。 air sungai Nil yang menjadi darah melambangkan alam. 这个水变成血，讲明自然界。 Tulah pertama air menjadi darah, kemudian tulah ke-9 itu gelap gulita. 第一个就是水变成血，第9个就是黑暗。 Nah, di sini Allah menunjukkan kepada Musa bahwa Allah akan memberikan tanda-tanda itu 在这里，上帝显明说，他要有神迹随着他， sehingga bangsa Israel akan percaya bahwa Musa lah yang diutus 以 oleh 致 Tuhan. 以色列民可以相信摩西是被差派的。 Tuhan akan menolong Musa jika menghadapi tantangan dan kesulitan yang dia hadapi 上帝要帮助摩西来面对难题， dengan memberikan tanda-tanda yang sudah sangat dipahami, 就是把神迹显给 yang 他， menunjukkan kuasa Allah 以致他看见上帝的全能 melebihi kuasa-kuasa lain di dunia 超 ini. 过世上的一切全能。 Nah, sedikit lagi Musa makin percaya diri. 那么在这里增添了摩西的自信心。 Tapi apakah sudah cukup bagi Musa? 是否摩西已经够了？ Belum. 还不够。 Masih ada pertanyaan berikut. 接下去还有问， Di Keluaran 4 ayat 10 Musa bertanya pada Allah. 在第4节，他向神问， Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Masa Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. 主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话之后也是这样。我本是笨口笨舌的。 Tampaknya Cukup Musa benar. bukan seorang public figure ya. 他是一个大众人物， Mungkin pemalu kalau di hadapan orang nggak pinter ngomong gitu ya. 可能他非常含蓄，不会说话。 Tapi Allah sangat mengenal Musa dan lalu menjawab pertanyaan berikut 但 ini. 是上帝非常认识他，然后回答 Di 他说 Keluaran 4 ayat 11 dan 12 Allah menjawab. ：11节，上帝回答他说。 Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. 谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，指教你所当作说的话。 Nah, walaupun kepercayaan diri Musa sudah naik sedikit, tetapi kemudian dia melihat pada dirinya, aku punya kelemahan loh. 虽然自信心加强了一点，但是他也看见自己的弱点。 Dia hanya melihat pada kelemahannya, bukan pada kelebihannya. 他只专注于自己的弱点，不是优点。 Tuhan, aku nggak bisa ngomong. 神啊，我不会说话， Gimana aku bisa membawa umatmu keluar dari Mesir? Bagaimana nanti kalau aku berhadapan dengan Firaun dan apa yang harus aku katakan? Aku ini nggak biasa, nggak bisa ngomong. 我怎样能够带以色列人出埃及，而面对法老来向他说话呢？ Tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada Musa 但是在这里，上帝提醒摩西， bahwa ketika salah satu sisi pada diri manusia itu ada kelemahan, 在人一方面有弱点， Tuhan pasti akan memberikan kekuatan atau kelebihan pada sisi yang lain. 但是神也给他优点。 Sekali lagi saya katakan, mungkin di salah satu sisi hidup kita punya kelemahan. 可能在一方面我们有缺点，
Tapi di sisi yang lain kita pasti punya kelebihan atau kekuatan. 但是在另一方面，我们一定有优点， Maka janganlah melihat pada kelemahan kita saja. 所以我们不要专注在自己的弱点上， Lihatlah pada kelebihan Anda, apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan Anda, 我们要看自己的优点、强处在哪里， dan gunakan itu untuk melayani Tuhan. 我们就使用它来侍奉。 Kalau kita hanya melihat pada kelemahan saja, 如果我们只单单专注弱 kita nggak 点， akan maju-maju mau melayani. 我们就不能够前进来侍奉神。 Mari kita introspeksi diri kita dan lihat apa sih kelebihanku. 让我们自神，什么是我们的优点？ Ya, saya senang sekali gereja kita punya program untuk menolong semua jemaat menemukan karunia-karunianya. 我非常高兴，教会帮助信徒能够知道自己的恩赐， Sehingga dengan pertolongan itu kita akan bisa menemukan apa sih kelebihan kita, 然后我们可以知道自己的恩赐， apa karunia kita 什么是我们的长处， yang kita bisa gunakan untuk melayani Tuhan. 可以用来侍奉神。 Bagi yang belum, 还没有 maksudnya belum 检视的。 melakukan ini tes karunia ini, 还没有检视恩赐的， mungkin bisa berkonsultasi dengan hamba Tuhan di tempat ini 可以向神父们交通， untuk ditolong menemukan karunia-karunia rohanimu. 一直可以知道你属灵的恩赐 Dan，nanti di situ mari kita bersama-sama melayani Tuhan. 以致我们可以一同来侍奉主。 Ya, Fanny Crosby, Fanny Crosby， kita tahu semua, ya, dia seorang wanita yang buta sejak dia masih sangat muda atau masih anak-anak, 就是在他幼小的时候，他赦明了， sampai dia meninggal di usia 95 tahun. 直到他离开世界95 Nah, itu di 岁， gambar kita lihat dia pun masih pakai kacamata hitam, ya. 他仍然穿着黑眼镜， Dia tidak bisa melihat dunia, 他不能够看世界。 tetapi satu sisi dia lemah, 一方面他有弱点， dia memiliki sisi yang lain yang lebih baik daripada orang lain. 但是他另一方面比别人更 Tuhan 好。 memberikan kepada dia karunia untuk membuat puisi, menulis puisi. 神给他恩赐能够作诗， Dia memiliki intuisi spiritual yang tajam, 他有属灵的敏锐感， sehingga dia bisa memiliki suatu kedekatan dengan Tuhan 以致他与神非常的亲 yang lalu 近 dia， ekspresikan di dalam puisi-puisi dia. 然后从音乐里面表明出来。 Dia punya kemampuan memori yang sangat tajam. 他有很好的记忆力， Bayangkan dia bisa menghafal beberapa kitab Alkitab itu ketika dia masih umur 9 tahun. 当他9岁的时候，他能够背圣经 Beberapa kitab 几本书， dia bisa hafal. 他能够背起来。 Kita susah ya, 我们非常困难， menghafal Alkitab susah. 很难来背经， Tapi Tuhan memberikan kelebihan di dalam diri dia seperti itu. 但是神给他特别的恩典。 Dan sampai akhir hidupnya dia telah menulis lebih dari 8.500 syair rohani. 在他的人生当中写了8000多首的诗， Tidak ada orang lain pun yang bisa melebihi prestasi dia. 没有一个人像他这样的成功。 Dia adalah penulis him yang paling produktif 他是一个写圣诗最好的一个人， karena sudah menulis lebih dari 8.500 himne rohani. 他写了8500首的圣诗， Dan banyak yang sudah sering kita nyanyikan. 是我们也时常唱的。 Jaminan mulia, 有父的确记， sebenarnya ku tak layak. 其实我不配。 Salibnya, 十字架 to God be the glory yang paling terkenal. 就是荣耀归主， Dan masih banyak yang lainnya. 还有其他的。 Syair-syairnya sekarang dinyanyikan oleh seluruh orang Kristen di seluruh penjuru dunia. 他的诗被全世界 Dan 的 banyak 信徒 menjadi 所 berkat 唱， untuk menyampaikan Injil Kristus kepada orang yang belum percaya. 也使到我们可以向那些未信的人来传福音。 Mari kita bersama-sama tidak melihat pada kelemahan kita, tetapi melihat pada apa kelebihan kita. 让我们不专注在弱点上来，是看有什么优点。 Nah, kepercayaan diri Musa naik lagi sedikit. 那么他的自信心又在加强。 Apakah sudah cukup bagi Musa? 摩西是否够了？ Ternyata belum, masih ada pertanyaan terakhir. 他还有最后一个问题， Di ayat ke-13 pasal yang keempat Musa bertanya lagi pada Allah. 然后他向神问：
Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. 摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。 Ya, kata lain, jangan akulah Tuhan, 说不要是我， orang lain aja lah. 让别人去吧。 Ya, ini mirip pertanyaan kita ya, jawaban kita ya. Kalau kita mungkin dulu waktu masih normal, kemudian ada orang yang menanyakan, ayo ikut ini, ikut pelayanan ini, ikut pelayanan ini. Nanti aja biar orang lain aja gitu ya. 如果叫我们参与侍奉，我们说不要我，让别人吧。 Nah, satu sisi mungkin kita merasa ini ya, mungkin polite, santun gitu menjawab dengan begitu. Tetapi bagi Musa mungkin beda. 对我们好像很有理的来回答，但是对摩西却 Sampai 不 dengan 同。 pertanyaan terakhir, Musa masih berusaha untuk mengelak dari panggilan itu. 最后一个理由也是要拒绝这个呼召。 Setelah Tuhan menjawab semua pertanyaannya, bahkan telah menyatakan dirinya bahwa kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan akan selalu menyertainya. 当上帝已经向摩西显现说，神要与他同在，并且是他能力。 Musa masih tidak mau beranjak untuk 摩西仍然不要顺服。 Lalu apa jawab Allah? 然后上帝这么说： Ayat 14 dan 15 Allah menjawab, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. 不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，又要指教你们所当行的事。 Sebelum Musa mengajukan pertanyaan itu, 当摩西还没有问， Allah telah mempersiapkan Harun. 神已经为他预备了亚伦。 Karena Allah tahu bahwa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ini adalah suatu tugas panggilan yang besar. 因为上帝知道带领以色列人出埃及是一个大任务， Musa membutuhkan rekan kerja. 摩西需要同工， Tuhan sudah menyiapkan rekan kerja bagi Musa 神就为摩西预备同工， untuk menolong dan mendampingi Musa di dalam tugas pelayanannya. 来帮助摩西在侍奉上的需要。 Bapak Ibu jemaat zaman sekarang kita tidak bisa bekerja sendiri. 各位弟兄姐妹们，这个时代我们不能够独自工作， Kita tidak bisa melayani sendiri. 我们不能够独自的侍奉， Kita butuh rekan kerja 我们需要同工， untuk kita bisa bekerja sama bahu-membahu melayani Tuhan. 让我们彼此合作来侍奉， Dengan demikian kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar. 这样我们就可以做大事， Bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini pun, 并且在这疫情当中， mari kita terus menggalang kerjasama di antara kita semua. 我们要配搭来侍奉， Dari hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis sampai seluruh jemaat. 从神仆、知识直到信徒， Mari kita semua bahu-membahu melakukan pelayanan kita sesuai dengan bagian kita masing-masing. 让我们彼此配搭来侍奉， Dengan demikian kita akan bisa melakukan pekerjaan besar. 这样我们就能够做大事。 Kembali kepada Fanny Crosby. 好像刚才 Crosby Fanny， Fanny Crosby memiliki kelebihan yang sangat menakjubkan. 他有特别的优点， Tapi apakah dia bisa bekerja sendiri? 是否他能够独自工作？ Tidak, 不， karena dia bukan seorang musisi. 因为他不是音乐家， Dia bisa menulis syair tapi tidak bisa menulis lagu. 他能够写诗却不能够作曲， Maka Tuhan menyediakan rekan kerja baginya. 所以上帝为他预备同工。 Ya, slide-nya bisa ditampilkan. Kita lihat beberapa rekan kerja yang menjadi rekan kerja dari Fanny Crosby. 我们看他有几位同工， Ya, ada satu buku yang berjudul, ini buku-buku klasik ya, Her Heart Can See. 就是说他的心可以看， Ini biografi dari Fanny Crosby. 这就是他的
人生的背景。 Mata jasmani tidak bisa melihat, tetapi mata hatinya bisa melihat. 他的肉眼不能够看，但是他的心眼能够 Nah, 看。 kemudian ada beberapa foto di sebelahnya yang itu adalah teman-teman Fanny Crosby. Mereka adalah musisi yang membantu Fanny Crosby untuk menjadikan syair-syairnya jadi lagu. 他的朋友就是作曲家，帮助他配曲， Ada William Bradbury, 有 William Bradbury， ada George Doane, 有 George Join， ada Faber Knapp. 有 Faber Knapp， Nah, ini sebagian ya, masih ada beberapa teman yang lain 还有其他的朋友， yang terinspirasi oleh puisi dari Fanny Crosby 他们看见他的诗， dan kemudian membantu Fanny Crosby supaya syair itu menjadi lagu. 然后帮助他填上 Dan 作 akhirnya 曲， semua orang Kristen di seluruh dunia boleh menyanyikannya. 给这全世界的人可以唱。 Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama merenung tentang peristiwa atau kisah Musa ketika berhadapan dengan Allah di padang gurun Midian ini. 当我们看摩西跟神在米甸的绘画， Dan marilah kita merefleksi terhadap hidup kita semua. 让我们在这里检讨。 Namun sebelumnya kita perlu pegang satu hal, bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna. 我们要持守上帝的计划是完全的， Rencana Tuhan tidak pernah gagal, 神的计划不曾失败， tidak seperti rencana manusia 不像人的计划 yang bisa gagal. 是能够失败的。 Rencana Tuhan tidak pernah gagal. 神的计划不曾失 Dan 败 kalau。Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita, 如果神在我们生活上有计划， rencana Tuhan juga tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. 所以他的计划也不能够被人来毁坏。 Nah, ketika Allah memanggil Musa, 当神呼召摩西， Musa pun tidak bisa menggagalkan rencana Allah. 摩西也不能够毁坏神的 Dan 计 pada 划。 akhirnya dia pun taat pergi untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. 最后他也顺服，然后去带领以色列人出埃及。 Dan rencana Tuhan itu tertata rapi. 神的计划是有次序的。 Sebelum Musa sadar bahwa tujuan hidupnya hanya satu, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. 当摩西还不理解到他人生的目的就是要解救以 Sebelum 色列人出埃 sebelum 及 dia，tahu maksud Tuhan untuk hidupnya itu, 当他还不懂得他的人生目的是为 Allah telah 此， bekerja dalam hidup Musa. 神已经在摩西的生活上动工， Umur 0 sampai umur 40, 从0到40岁， 0 sampai 40 tahun dia hidup di Mesir. 在40年在埃及， Negara superpower adidaya pada waktu itu. 就是当时的强国。 Dan tentunya di situ dia menerima pendidikan yang paling bagus di dunia, 他受最高的教育， memiliki intelektual dan skill yang telah dibentuk dengan demikian baik. 他有最好的机会来学习智力和技巧。 Musa mungkin menjadi orang pintar, 摩西可能成为一个聪明人， tetapi bagi Tuhan belum cukup. 但是神认为不够， Maka Allah mengutus Musa untuk pergi ke Midian selama 40 tahun lagi. 然后再差派他到米甸园40 Dari 年， umur 41 sampai 80. 从41到80岁， Selama 40 tahun dia menjadi gembala. 40年做牧羊人， Suatu tugas atau pekerjaan yang hina bagi orang Israel. 是以色列人卑微的工作。 Tapi justru di sini Allah mendidik Musa untuk tidak sombong. 但是在这里，上帝教导摩西不骄傲， Kepandaian, keahlian yang dia terima dari Mesir 从埃及所学习的一切学 akan tidak 识 ada artinya jika tidak ada kerendahan hati. 没有意义。如果他没有谦 Tidak 卑， ada ketaatan pada Tuhan. 没有顺服，没有被建立， Maka di padang gurun Midian inilah Allah membentuk mental spiritual dari Musa. 所以在44年的旷野生活，上帝塑造他。 Baru setelah itu menurut Tuhan Musa sudah waktunya tepat untuk mulai melayani. 按照神的时间说，这时候够了，他可以侍奉。 Maka bagian ketiga dari hidup Musa yaitu ketika umur 81 sampai 120. 所以从81岁到120岁， Dia melakukan pelayanannya yaitu membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. 拯救以色列人出埃及。
Itu pun kita tahu bahwa dalam perjalanan Musa tidak mulus. 我们知道他的行程也不一帆风顺， Dia pun masih bisa melakukan kesalahan. 他能够做错事， Sampai Tuhan menghukum dia tidak bisa menikmati tanah Kanaan. 以致神刑罚他不能够享受迦南美地。 Mari kita lihat bersama-sama. Tuhan mempersiapkan Musa 80 tahun, tapi masa pelayanannya cuma 40 tahun. 神预备他80年，他的侍奉只有40年。 Dan sepanjang 120 tahun itu Allah menyertai Musa. 120年，神与他同在， Memberikan berkatnya, memberikan kekuatannya, membentuk dia, menolong dia setiap saat. 祝福他，加添给他力量，给他随时的帮助。 Baik ketika masa-masa yang enak maupun masa-masa yang penuh kesulitan. 不论在顺境或者逆境当中， Tetapi yang pasti rencana Tuhan tidak pernah gagal. 确定的是神的计划不曾失败。 Mari ketika kita melihat bahwa kita juga dipanggil tidak hanya menjadi anak-anak Allah tetapi juga untuk melayani Dia. 当神呼召我们，不是单单成为他的儿女，也是要来侍奉他。 Marilah kita melihat kembali kepada kisah Musa ini. 让我们看摩西的事迹， Mari kita jangan melihat pada diri sendiri, 让我们不专注于自我， lihatlah pada Tuhan, 我们要仰望神， pandanglah pada Yesus, 我们仰望耶稣， karena di situ ada penyertaan Tuhan, 因为在那里有神的同在， ada pertolongan Tuhan. 有神的帮助， Bahkan Tuhan juga akan menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. 并且神为我们预备我们所需要 Bapak Ibu, 的。 di masa pandemi ini mungkin kita akan merasa pelayanan apa yang kita bisa lakukan ya? 可能在疫情当中，我们说我们要做什么侍奉， Paduan suara sudah nggak ada. 诗班已经没有了。 Guru sekolah minggu ada, tapi tantangannya cukup berat ya karena tidak berjumpa langsung dengan anak-anak. 主日学老师也有很大的挑 Ketemunya 战， lewat Zoom. 也透过网络。 Dan bagaimana guru itu bisa demikian efektif untuk bisa melayani dan memberikan pertumbuhan rohani bagi anak-anak. 的教研怎么样能够帮助学生成长？ Belum lagi untuk remaja dan pemuda, kita nggak bisa lagi berkumpul seperti biasa yang ketemu secara fisik. 青少年也不能够团聚在一起， Ketemunya lewat Zoom. 我们透过网络。 Kalau mau hang out ke mall, hati-hati ya, social distance nanti jadi terjangkit deh. 我们要有社会隔离。 Kesulitan ini saya yakin diizinkan Tuhan kepada kita untuk kita menggali kreativitas kita untuk memikirkan pelayanan apa yang kita bisa lakukan. 可能这是神给我们一个机会来思想我们要当做的是什么。 Apapun profesi kita, apapun yang kita bisa lakukan. 不论我们的专业是为任何专业， Mari kita berdoa pada Tuhan untuk memberikan kita hikmat. 我们求神给我们智慧， Pelayanan apa yang kita bisa 我 lakukan? 们要做什么侍奉？ Paling tidak bagi para orang tua, Anda bisa melayani keluarga Anda. 我们可以侍奉我们的家人， Anda tetap bisa menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. 不论在何处，我们可以成为神的见证人。 Dalam kehidupan keluarga Anda, 在家庭里， di dalam iman Anda kepada Tuhan, 你对神的信心， tunjukkan bahwa Anda semua adalah anak-anak Tuhan yang setia dan mengasihi Tuhan. 你要见证自己是忠心爱主的人， Dan senantiasa berdoa kepada Roh Kudus untuk memberikan pencerahan dalam diri kita, hikmat untuk bisa melakukan atau memikirkan pelayanan apa yang kita bisa lakukan. 时刻祷告求圣灵引导我们做合他心意的侍奉， Kiranya Tuhan menolong kita 求神帮助我们 untuk tetap melayani Tuhan. 继续不断的侍奉， Jangan tidak memandang pada diri sendiri, 不看自己的弱 tidak 点， memandang kesulitan yang ada di sekitar kita, 不看四周围的难处 tapi，pandanglah pada Tuhan, pandanglah pada Yesus. 但是要仰望耶稣， Dan layanilah Dia dengan sepenuh hati Anda. 让我们尽心来侍奉。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, kami berterima kasih padamu ya Tuhan, 亲爱父上帝，我们感谢你， atas cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan pada kami. 因为你对我们的爱。 Bapa, setelah kami mendengarkan firman ini, 当我们听了神你的话， tolonglah kami semua ya 求 Tuhan. 你帮助我们， Bukakan jalan-jalan bagi kami untuk bisa melayani Engkau. 你为我们开路，让我们可以侍奉你， Mengabarkan Injil-Mu, 来传福音， menjadi saksi-Mu, 成为你的见证 dan 人， bahkan berikan pertolongan-pertolongan kami kepada orang lain. 并且能够给别人有帮助， Berikan kami hikmat, 给我们智慧、 kreativitas,
给我们有活动， untuk kami tetap bisa melayani Engkau di masa yang penuh keterbatasan ini ya 在 Tuhan. 一些有限当中可以来侍奉你。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Inilah doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. 听我们祷告，奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Jemaat saya persilakan untuk dapat duduk kembali. Seperti Musa yang walau dalam segala keterbatasan dan kekurangannya tetap diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan untuk dapat memenuhi panggilan yang telah diberikan. Demikian juga dengan setiap kita orang percaya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita apabila Tuhan memberikan beban pelayanan itu kepada kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita menaikkan pujian, kekuatan serta penghiburan. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui QR Code yang tersedia dan juga rekening yang ada. Mari kita pujikan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ya, saya akan memimpin untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Berikut persembahan yang telah kami berikan kepadamu Tuhan. Urapi saja Tuhan untuk dapat semakin memperluas kerajaan-Mu dan juga berkati kami Tuhan. Berikan kami jiwa yang dapat tetap setia untuk dapat melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Cai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang setia beribadah, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk mengarahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan kita akan menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa boleh senantiasa memampukan kita untuk boleh mengerti panggilan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Dia.
untuk boleh memperoleh pencerahan dan hikmat dan kreativitas untuk melayani Dia di mana saja dan kapan saja. Dan Allah Tritunggal akan memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh. Kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.